Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys, dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Saya harus buat video langsung seperti ini karena video saya pas hari ke-7 saya di Jepang, di Kyoto itu filenya rupanya hilang. Jadi saya harus buat videonya langsung seperti ini karena saya harus menceritakan kepada kalian hari ke-7 saya berada di Jepang, terutama di Kyoto. So guys, tenang aja, nanti saya akan kasih sedikit cuplikan video dan foto-foto saya selama di Kyoto 1 hari itu ya. Jadi singkat ceritanya begini, saya langsung aja bercerita. Di hari ke-7 saya berada di Kyoto itu, saya melakukan perjalanan ke beberapa tempat wisata. Yang pertama itu seperti ke Fushimi Inari, kemudian ke Arashiyama Bamboo Grove, dan ke Gion. Jadi hari pertama kita keluar dari hotel itu sekitar jam 9-an. Karena hotel kita dekat dengan Kyoto Station, jadi kita langsung aja jalan kaki sampai ke sana. Ya hanya butuh waktu 5-10 menit doang ya. Jadi sampai di Kyoto Station itu kita duluan untuk membeli bus pass. Itu namanya One Day Bus Pass Kyoto. Kita di sana beli duluan karena itu bus passnya bener-bener hemat banget. Lagian di Kyoto itu transportasinya itu banyak sekali yang menggunakan bus. Jadi di mana-mana itu ada bus. Ada juga yang menggunakan subway ya. Kemudian kita membeli tiketnya itu seharga 600 yen. Jadi itu gunanya hanya sampai 1 hari aja. Hanya sampai 12 malam. Oke. Jadi kenapa saya harus beli One Day Pass bus ini? Karena ini benar-benar sangat untung dan hemat banget. Ya, jadi nanti kalau kalian di sana kalian pasti akan rasakan keuntungan dan hematnya bus pass ini. Jadi sekali jalan itu, transportasi bus ini sekali jalan aja, sekali tap aja itu harganya 230 yen. Ya, kalau saya ke tempat satu wisata itu kita 2 kali tap kan, pergi dan pulang. Itu harganya aja kalau kita kalikan 230 yen itu dikali 2 aja udah 460 yen. Jadi kalau saya ke tempat 2 tempat wisata aja itu udah bener-bener untung banget bagi saya kan. Jadi kalau 2 tempat wisata aja kita udah 900-an yen kan. Sedangkan saya hanya membeli 600 yen. Terus saya mau kasih tahu di sana itu busnya harganya 230 yen itu harga untuk jauh dekat ya. Kita langsung aja ke Fushimi Inari, tujuan tempat wisata pertama kita. Itu saya menggunakan subway ya. Saya menggunakan JR Line. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan bus itu akan makan waktu. Karena di sana itu sedikit aja ada halte busnya, tempat pemberhentian busnya gitu hanya sedikit dan agak jauh juga. Karena juga saya harus agak cepat, saat itu sudah pukul 10 lewat gitu. Jadi saya harus buru-buru karena saya harus pergi ke beberapa tempat wisata lainnya lagi yang ada di Kyoto. Jadi saya langsung aja naik JR Line, tapi tujuannya itu ke Inari Station. Kita ke Fushimi Inari itu caranya kita dari Kyoto Station menuju ke Inari Station. Kita pakai Nara Line ya, jangan lupa. Kemudian kita harus perhatikan platformnya juga. Saat itu kita naik platform 8. Harganya itu adalah 140 yen. Singkat cerita, kita sampailah ke Inari Station. Jadi Fushimi Inari itu akan terlihat saat kalian keluar dari Inari Station ini. Jadi hanya berada di seberang jalan aja. Itu udah nampak seperti gapura. Dia berwarna orange gitu ya. Biasa mereka sih sebutnya namanya tori gitu. Di sana juga ya seperti tempat ibadah-ibadah lainnya. Kalau lihat dari depan itu dia ada beberapa kuil-kuil di dalam itu. Jadi di kuil di sini itu mereka yang menganut agama Shinto ya. Jadi kepercayaan kebanyakan untuk orang Jepang ini adalah Shinto. Di dalam sini kita itu banyak juga orang-orang itu selain berdoa, mereka juga banyak mengabadikan foto-foto mereka. Seperti saya juga ada berfoto-foto di sini, kemudian ada video-video. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Bagi kalian kalau yang ada ke Kyoto atau ke Jepang, kalian wajib harus ke Fushimi Inari ini ya.
seperti ikon Jepang juga ya itu ya. Kemudian saya juga jalan mengikuti arah masuknya untuk menuju ke beberapa itu tori-tori yang banyak sekali itu gapura-gapura yang orange itu. Nah, jadi saya mengikuti arahnya untuk masuk ke dalam. Sampai di dalam, kalian akan rasakan benar-benar nyaman banget dan enak banget di sana karena dia berada seperti di sampingnya itu seperti ada hutan gitu. Di sana itu torinya kalau saya baca di internet itu ada 10.000 ya. Torinya 10.000 itu terhitung dari pertama saat kali kita masuk ke dalam sampai ke ujung, sampai ke bukit itu kalau nggak salah. Tapi saya juga nggak hitung ya. Saya hanya pergi sampai ke setengah jalan yang dimana tempat itu ramai sekali orang-orang untuk berfoto-foto dan mengambil video. Adalah spot utama untuk pengambilan foto ya. Jadi kita masuk, nanti dia ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Kita masuk dari sisi kanan dan kemudian keluar dari sisi kiri. Nah, tori itu adalah tempat spot utama untuk orang-orang untuk pengambilan video. Cerita kita habiskan waktu kita di sini selama 2 jam. Kita udah ngambil video, kemudian foto-foto, tapi sayang banget ya video kita hilang untuk yang ini. Oke, karena waktu juga udah pukul hampir 1 siang saat itu, jadi udah waktunya kita makan siang. Kemudian kita sudahi perjalanan kita di Fushimi Inari. Oh ya, bagi kalian yang ingin beli oleh-oleh, ada di sana tersedia juga untuk berbelanja ciri khas dari Fushimi Inari itu. Jadi ada torinya seperti gantungan kunci ya guys. Oke, kita langsung aja balik karena kita mau menuju ke tempat wisata lainnya di Arashiyama Bamboo Grove. Nah, kita langsung aja kembali seperti tadi pertama kali kita datang dari Inari Station ini, kita langsung balik ke Kyoto Station lagi. Kemudian kita cari makan siang di Kyoto Station sekitarnya. Kenapa kita harus kembali ke Kyoto Station lagi? Karena tujuan kita adalah Arashiyama Bamboo Grove. Kita pengambilan busnya itu ada di Kyoto Station juga. Di belakangnya itu luas banget, ada terlihat terminal bus. Kita ke Arashiyama Bamboo Grove itu dengan bus nomor 28. Perjalanannya itu kita membutuhkan waktu selama 1 jam kurang lebih ya. Jadi nanti di dalam perjalanan itu kalian akan terlihat saat sudah mau sampai ke Arashiyama Bamboo Grove itu, kalian nanti akan terlihat di sebelah kirinya itu akan terlihat bambu-bambu, tumbuhan bambu-bambu itu. Terus kalian akan lihat jembatan dan danau kecil yang berada di kiri kanan itu bagus banget, bersih. Nah, kalian bisa turun di sana. Atau juga kalian bisa langsung ke pintu masuknya yang ada di Arashiyama Bamboo Grove yang berada agak sekitar 300 meter gitu lagi ke depannya. Dia agak naik lagi ya. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam. Nanti kalian akan terlihat di sana ada pelangnya. Bahwasannya kita udah sampai di Arashiyama Bamboo Grove. Jadi kita tinggal masuk sebelah kiri, kita belok ke kiri. Itu udah menuju ke pintu masuknya Bamboo Grove. Jadi Arashiyama Bamboo Grove ini benar-benar adalah salah satu tempat wisata yang ada di Kyoto yang wajib kalian kunjungi. Jadi kita walaupun jauh, sampai 1 jam perjalanan, kita juga benar-benar harus luangkan waktu ke sana ya guys. Singkat cerita, setelah kita puas di Arashiyama ini, kita langsung ke tujuan selanjutnya itu ke Gion. Jadi kita keluar, itu kita naik bus lagi. Busnya itu ada di tepat seberang jalannya Bamboo Grove aja. Jadi gampang banget di sana. Banyak sekali halte-halte bus kok. Jadi kalian bisa lihat tujuan kalian berikutnya ingin kemana. Ataupun kalau kalian nggak tahu nomor busnya, kalian bisa langsung aja Google Map ya guys. Sampai juga kita di Gion ini. Saat kita di sini, kata mereka tuh di Gion itu ada geisha, tapi kita nggak ketemu ya guys. Kemudian kita jalan-jalan di sekitar-sekitar Gion ini. Saat itu udah pukul hampir 8 malam. Udah waktunya kita mau makan malam. Tapi kita putuskan untuk makan malam di daerah sekitar hotel kita. Selesai kita dari Gion itu, kita kembali ke penginapan kita. Setelah kita kembali ke hotel, kemudian kita mencari makan malam yang ada di daerah sekitarnya. Kita juga nggak cari yang jauh-jauh lagi, karena mungkin sudah seharian
kita jalan-jalan penuh dan terasa lelah juga. Saya mau kasih tahu kalau kalian memang ada ke Jepang dan kalau kalian ke Kyoto, kalian mesti harus ke 3 tempat ini, di Fushimi Inari, Arashiyama Bamboo Grove, dan Gion. Ini benar-benar wajib banget. Kalian bisa lihat cuplikan foto-foto saya yang ada di Kyoto untuk hari ini ya guys. Terima kasih ya guys, kalian sudah menyaksikan video saya hari ini. Dan terima kasih atas dukungan kalian untuk subscribe channel kita. Jangan lupa untuk selalu like dan share ya guys, dan selalu menyaksikan video-video dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya di perjalanan kita Osaka. Bye-bye.